Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al amalana mukhlishina liwajhikal karim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pertemuan ini kali ini kita akan membahas kehidupan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau kesehari-harian, makanan beliau dan minuman beliau, seberapa kekayaan atau kemiskinan sang kekasih, atau bagaimana lauk pauk makanan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama kita akan membahas bagaimana kehidupan makanan beliau dalam arti banyak dan sedikitnya. Sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam kehidupan beliau disebutkan makanan beliau sangatlah tidak standar, dalam arti diceritakan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bishr radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin masyitum. Apakah kalian tidak seenaknya dalam makan dan minum? Saya benar-benar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minat taqali ma yamla'u batnah. Sedangkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan sebuah kurma yang jenisnya terendah. Saya sendiri orang Jawa, orang Indonesia, ketika makan jenis dakal rodi utamer yang jelek itu pun merasa tidak enak. Apalagi yang biasa makan kurma pasti akan merasa tidak enak. Itu pun sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai kurma tersebut. Sang kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan makanan beliau hanya kurma dan air. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan kepada keponakan beliau Urwah, Sayyidina Urwah, ulama tabi'in. Beliau menceritakan, wahai anak saudaraku, sesungguhnya dulu kita itu pernah melihat bulan pindah ke bulan dalam arti 3 bulan sampai. Wa ma'uqida, dalam arti 3 penampakan bulan yang berarti dalam 2 bulan. Saya ulangi. Jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahai keponakanku, aku dan para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat bulan lalu berganti ke bulan yang lain, berganti melihat bulan lagi, dalam 2 bulan tidak pernah di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinyalakan sebuah api. Tidak pernah ada masakan. Dalam arti 2 bulan beliau hanya memakan kurma dan air, atau yang disebut dengan orang Arab aswadan, yaitu atamru wal ma'. Hanya saja, kata beliau Sayyidah Aisyah, makanan kita hanya aswadan, atamru wal ma'. Cuma terkadang tetangga-tetangga kita yang dari Ansor mengirimkan susu-susu mereka. Bayangkan 2 bulan per seorang presiden, kepala negara, hanya makanan beliau kurma, air, dan
terkadang ada susu yang dikirimkan dari tetangga beliau. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sang kekasih kita dalam perjuangan beliau sampai dalam kelaparan beliau menggunakan batu. Suatu ketika diceritakan dari Abi Thalahah radhiyallahu taalaan, beliau mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelaparan yang menimpa para sahabat ketika masih dalam perjuangan. Lalu para sahabat mengeluarkan satu batu dari perut mereka. Farafa'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan di perutnya 2 batu, yang mana seperti diceritakan dalam kitab-kitab bahwa dulu orang dahulu kalau kelaparan itu mengambil sebuah ikat pinggang. Apabila semakin laparnya menyakitkan di perutnya mereka mengambil batu, semakin dikencengi di perut mereka. Apabila tambah lapar, maka ditambah batu dalam ikatan tali tersebut sehingga mengurangi rasa sakit di perut mereka. Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kelaparannya daripada para sahabat yang lain, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya 1 batu, melebihi 1, yaitu 2 batu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sebuah kelaparan, mengalami perut yang lapar. Sang kekasih kita fa'amada ila hajarin, lalu mengambil sebuah batu, fawada'ahu ala batnih, lalu beliau menaruh batu tersebut di perutnya. Lalu Habibana sang kekasih kita mengatakan, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya, banyak sekali jiwa di dunia ini yang makannya enak dalam kenikmatan, tetapi besok di hari kiamat mereka kelaparan, tidak mendapatkan baju hari kiamat. Ala rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin. Banyak sekali orang yang memuliakan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan, padahal mereka itu sebenarnya merendahkan diri mereka sendiri. Ala rubba muhinin nafsihi wa huwa laha mukrimin. Tetapi juga banyak sekali orang yang merendahkan dirinya untuk sebuah kebaikan, untuk sebuah kesuksesan di akhirat, tetapi sebenarnya ia justru mengangkat dirinya sendiri. Inilah yang terjadi fenomena di Indonesia kita, yang semua orang mementingkan dunianya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita supaya kita bagaimana apa yang kita peruntukkan untuk akhirat kelak. Diceritakan bagaimana kesengsaraan perjuangan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melarikan diri dari kota Mekah dengan bahasa dari kitab Wasailul Wusul fi Syama'il Rasul karya Imam An-Nabhani. Beliau pernah mengalami suatu ketika lari dari kota Mekah dengan Bilal, sahabat Bilal, karena sulitnya keadaan pada waktu itu. Dan Habibana Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Bilal
tidak mampu membawa makanan dalam pelarian tersebut. Hanya sedikit saja yang mampu beliau bawa, yaitu yang ada ditaruh sampai-sampai di ketiak Bilal. Sudah keadaannya memang sudah repot sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diceritakan juga bahwa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah ketika makan siang, beliau juga makan malam. Beliau tidak pernah makan malam dari daging dan roti ketika waktu malam, paginya atau siangnya juga makan roti atau makan daging. Tetapi kalau siangnya sudah makan roti sama daging, lauknya daging, maka malamnya nggak pernah makan roti dan daging. Jadi makan roti sama daging hanya sekali. Lalu mengatakan, kecuali satu, ketika ada seorang tamu yang mampir kepada beliau, maka beliau karena menghormati tamu, baru Habibana sang kekasih kita baru makan enak. Ibaratnya orang Jawa nggak pernah makan enak kalau gak ono selamatan, kalau tidak ada pernah berkatan. Sampai keadaan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian. Banyak cerita tentang bagaimana kesusahan hidup perjuangan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diceritakan dari Naufal bin Iyas al-Hudhali rahimahullah ta'ala. Beliau bercerita bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat terkaya di antara yang lainnya, suatu ketika beliau masuk di rumahnya, mandi, dan ketika keluar, beliau disuguhi sebuah piring yang di sana ada roti lalu daging. Lalu ketika makanan itu dihidangkan, menangislah Abdurrahman bin Auf. Fakultu ya Aba Muhammad ma yubkik. Wahai Aba Muhammad, Abdurrahman bin Auf, mengapa engkau menangis? Ada apa yang menjadikanmu menangis? Lalu sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, tuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sampai beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah merasakan rasa kenyang dari roti yang terbuat dari gandum. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Maka saya tidak mempunyai pemikiran ketika kita diakhirkan itu akan lebih baik kepada kita. Suatu ketika Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu annahu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Diceritakan juga dari sahabat Anas, beliau yang khidmah kepada sang kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dihadiahi kurma. Lalu saya melihat beliau makan. Apa yang membuat ironis? Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan tidak mampu untuk duduk dengan biasa. Tapi beliau sangat-sangat merasakan kelaparan sehingga terpaksa makan beliau sambil bersandaran, sambil diangkat kakinya. Beliau makannya bersandaran, gak kuat. Yang semestinya beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang
orang makan bersandar. Tetapi Habibana Muhammad SAW ketika pada waktu itu sudah tidak ada daya untuk tidak makan kecuali dengan bersandar. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Habibana Muhammad SAW, beliau apabila sudah makan di waktu siang, beliau tidak makan di sore hari. Dan apabila dia makan di sore hari, tidak pernah makan di waktu siang hari. Beliau tidak pernah menyimpan makanan ketika siang untuk malam, atau malam untuk siangnya. Itulah Habibana Muhammad SAW. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hal ini tentu memberikan pelajaran kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Banyak fenomena-fenomena yang ada sekarang, orang memikirkan makanan tetapi lupa ajaran Habibana Muhammad SAW. Yang terpenting bukanlah sebuah makanan, tetapi yang terpenting adalah sebuah pekerjaan, sebuah pembangunan, sebuah suguhan kepada sesama, kepada negara, supaya negara ini maju dan jaya. Habibana Muhammad SAW, beliau untuk mensyariatkan kepada kita, beliau pernah atau menjadi kebiasaan beliau, yaitu menyimpan makanan, kurma atau lain-lainnya, makanan pokok, untuk bertahan hidup selama setahun. Untuk bertahan hidup selama setahun. Akan tetapi Habibana Muhammad SAW belum sampai setahun habis, pasti belum sampai tahun itu habis, pasti makanan beliau sudah habis diberikan orang. Sehingga begitulah kehidupan Habibana Muhammad SAW yang penuh perjuangan, penuh dengan pembangunan, hingga beliau sampai di akhir-akhir penghujung hidup beliau, beliau pun masih tidak mementingkan makanan, walaupun sang kekasih kita Rasulullah SAW, beliau di akhir hidup beliau sudah mampu memberikan 100 onta dihadiahkan di bawah kota Mekah. Beliau mampu memberikan 1000 onta dibagi kepada orang 4. Beliau membagi-bagikan emas. Sahabat-sahabat beliau membagikan 1000 onta untuk mempersiapkan Jaisul Usroh, tentara yang pada waktu itu harus berperang melawan Romawi. Akan tetapi pada waktu Habibana Muhammad SAW dan diteruskan dengan sahabat tabi'in hingga 100 tahun, tidak ada mereka yang merasakan rasa kenyang pada waktu itu. Begitulah kehidupan para pembikin sejarah, para pembangun umat yang memajukan umat dari kesengsaraan menuju peradaban yang mulia. Wa amma khubzu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pertemuan selanjutnya adalah membahas bagaimana
roti dari Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menginap beberapa malam al-mutabtabi'ah, tawiyan, merasa kelaparan sampai beberapa malam, tidak pernah atau tidak menemukan sebuah makanan malam. Sebuah makan malam. Wa kana aktsaru khubzim khubzas syair. Kebanyakan pada waktu itu rotinya dari roti syair atau gandum. Pada waktu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada beras di kota Madinah, sehingga makanan pokok pada waktu itu memang adalah dari syair atau dari roti. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'ain. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti yang dari gandum dua hari berturut-turut. Jadi ya kadang makan secukupnya sehari, hari kedua enggak ada. Juga diceritakan dari Sulaim bin Amir, sami'tu Aba Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sa'ir. Ketika sang kekasih bersama keluarga, makanan pun tidak akan pernah tersisa. Dalam arti makanannya terbatas, sehingga tidak pernah tersisa. Beliau, kata Sayyidah Aisyah juga, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal di akhir hayat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada atau tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dimakan oleh makhluk hidup kecuali hanya nisfu wasakin atau sangat sedikit sekali nisbatnya. Tetapi dalam cerita tersebut ada sebuah keanehan yang dialami Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tidak banyak dari makanan pokok, tetapi ketika dimakan beberapa tahun lamanya tidak pernah habis, hingga akhirnya Sayyidah Aisyah menghitung, dan setelah dihitung ternyata makanan tersebut habis. Jadi kadang makanan itu ojo terlalu dihitung, kadang supaya bisa muncul sendiri, ada keberkahan. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan zaman Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu tidak ada roti yang diayak, dalam arti rotinya kasar. Roti tawar itu adalah roti yang sudah lembut sekali. Jadi sudah jenisnya roti tawar itu enak. Jadi pada waktu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada roti yang lembut, yang ada roti yang kasar. Begitu juga Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika makan belum ada seperti meja dan lain-lainnya. Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dahar, beliau makan, beliau hanya menggelar yang disebut sufroh, bahasa Arabnya sufroh. Sufroh yaitu alas makan. Beliau duduk dan beliau sembari berkata, saya ini
saya ini adalah hamba yang tidak makan kecuali seperti hamba. Dalam arti di situ menunjukkan beliau menghargai pemberian rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau duduk ketika makan seperti yang saya haturkan. Beliau ketika makan duduknya seperti duduk seorang hamba. Seperti salah satu duduk makan Habibana Muhammad SAW ketika makan seperti orang tahiyat. Karena supaya merasa bahwa ketika makan Habibana Muhammad SAW juga pun orang yang mengikuti beliau merasakan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibana Muhammad SAW dalam kehidupan beliau tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Bahkan dikatakan Imam Al-Qustulani bahwa rasa kenyang itu adalah bid'ah atau yang baru terjadi setelah kurun yang pertama. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi hasbubni Adam luqaimat yuqimna sulbah fa in ghalabat al-adamiyya nafsuh fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas." Rasulullah SAW mengatakan sebaiknya manusia itu ketika makan cukup orang itu supaya bisa menegakkan tulang punggungnya. Dalam arti cukup untuk hidup saja. Tetapi umatnya banyak sekali yang belum bisa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Apabila tidak bisa, maka paling maksimal kata ulama thuluthun lit-ta'am, thuluthun lisyarab, wa thuluthun lin-nafas, yaitu perut kita, tempat makanan kita, sepertiganya diperuntukkan untuk makanan, sepertiganya diperuntukkan untuk minuman, sepertiganya untuk angin, supaya tubuh kita menjadi sehat dan ideal. Diceritakan dalam kitab Asy-Syifa, beliau Rasulullah SAW walaupun tidak pernah kenyang, tetapi beliau tidak pernah mengadu sama sekali. Beliau lebih senang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekayaan. Beliau terkadang melempit perutnya, melempit badannya karena kelaparan beberapa malam. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan ketika harus puasa, ketika sunnah untuk berpuasa, tetap Habibana Muhammad SAW melakukan puasa tersebut. Hal ini bukan berarti Habibana Muhammad SAW adalah orang yang terpaksa miskin. Habibana Muhammad SAW tidak punya kekayaan, tetapi memang itu adalah pilihan dari Habibana Muhammad SAW. Malaikat sudah menawari untuk memberi kekayaan yang luar biasa kepada sang kekasih kita, tetapi makanan dan kekayaan adalah bukan tujuan dari Habibana Muhammad SAW.
para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Untuk cara makan sang kekasih kita, beliau ketika memakan memakai 3 jari, karena tentu saja yang dimakan pasti roti dan sebagainya. Tetapi beliau ketika membutuhkan 4 atau 5 terkadang, sebagian cerita kadang memakai 5, membutuhkan, maka tidak apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak baik orang itu makan dalam satu suapan itu dengan porsi yang banyak. Beliau ketika makan mengunyah dengan sering atau dengan banyak. Jadi kunyahannya banyak. Lalu Habibana Muhammad SAW ketika makan tidak suka makanan yang panas. Beliau mengatakan, innahu wairu dzi barokah, makanan yang panas itu tidak diberkahi. Mungkin Anda bisa mencoba makanan yang panas, itu sulit untuk rasa kenyang. Kalau semestinya masalah 1 porsi itu sudah kenyang, tapi ketika makanannya masih panas, itu masih merasa ingin tambah. Itulah yang salah satu makna makanan itu tidak berkah. Beliau Habibana Muhammad SAW senang memperhatikan makanan sampai terakhir. Beliau mengatakan akhirut ta'ami aktsaru barokatan. Terakhir makanan itu banyak berkahnya. Dalam arti beliau Rasulullah SAW ketika makanan itu belum habis, harus dihabiskan. Kalau masih sisa sedikit, jangan sampai disisakan. Bahkan Habibana Muhammad SAW dan saya juga alhamdulillah kadang mempraktekkan setelah makan ngemut menjilat sang kekasih kita sampai ketika terakhir selesai makan, beliau menjilati tangan beliau yang masih ada sisa-sisa makanan. Dan saya mempraktekkan, dan ternyata kadang munculnya rasa kenyang itu kadang di titik-titik terakhir tersebut. Habibana Muhammad SAW juga sampai untuk makan terakhir, beliau kadang sampai membersihkan, dengan bahasa Arabnya yaslutu, atau mengerik makanan hingga titik terakhir. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beliau Habibana Muhammad SAW juga bersabda, innahu la yudra fi ayyit ta'ami al barokah. Tidak tahu keberkahan yang berada dalam makanan itu di awal atau akhir. Maka saya sendiri pribadi, seperti saya aturkan, saya sendiri kadang merasa puas dengan makanan, kenyang dengan makanan itu ketika pada titik terakhir. Sang kekasih kita Rasulullah SAW ketika sebelum makan, beliau menyunahkan untuk cuci tangan, Begitu pula setelahnya, Habibana Muhammad SAW terkadang mencuci tangan beliau setelah makan. Terkadang memakai mindil atau lap tangan ketika setelah selesai makan. Akan tetapi Rasulullah SAW
bersabda, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza akala al-khubza wal lahma khassah ghusala yadayhi ghuslan jayyida. Thumma yamsahu bi fadlil ma'i ala wajhih. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan makanan daging, beliau tidak cukup dengan menggunakan sapu tangan, tetapi harus menggunakan air, dan setelah cuci tangan dengan air, wajahnya beliau usapi. Dalam arti yang dicuci bukan hanya tangannya saja, tetapi bibir-bibir atau sekeliling bibir itu juga dibersihkan. Para ulama menafsiri atau memberi pendapat tentang hadis ini bahwa seseorang boleh ketika setelah makan memakai cukup tisu atau sapu tangan, tetapi kalau makanannya sesuatu yang sulit untuk dibersihkan dengan tisu, maka disunahkan atau seyogjanya bukan hanya memakai tisu, tetapi memakai air yang dapat membersihkan. Maka ketika kita makan kuah, makanan sayur atau makan sambal atau apa yang belepotan, maka tidak cukup kita memakai tisu. Itu adalah petunjuk Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk beliau sang kekasih kita ketika makan, beliau tidak suka minum berdiri. Yang mana ulama menafsiri bahwa makanan juga tidak bagus untuk dilakukan dengan berdiri. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan beliau duduk. Yang saya tahu, duduk makan beliau ada tiga cara. Satu, seperti orang tahiyat. Dua, seperti orang duduk ketika tahiyat pertama, akan tetapi kaki yang kiri seperti kaki yang kanan diluruskan. Atau kaki yang kanan disandingkan dengan kaki yang kiri, tidak usah yang kiri itu kakinya dimasukkan di kanan. Jadi itu metode yang kedua. Jadi beliau duduk di telapak kaki dua-duanya, kanan atau kiri, itu pasti itu adalah duduk beliau yang kedua, metode yang kedua. Untuk yang ketiga yang saya tahu dari cara makan beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kakinya seperti yang pertama, ya, kaki seperti yang pertama untuk yang kiri, tapi yang kanan diangkat. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Saya ini adalah seorang hamba, saya ini tidak lain seorang hamba, maka ketika saya makan ya saya makan seperti hamba, tetapi bukan hamba manusia, tetapi hamba sang kuasa. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan saya duduk juga seperti duduknya seorang hamba. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang tidak disuka, keadaan yang seorang makan apabila dengan sifat atau keadaan tersebut. Di antaranya tidak suka apabila ada orang makan dengan kepalanya di bawah. Dalam arti tidur-tiduran kepalanya di bawah. Apa itu namanya? Rebahan. Beliau Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka apabila ada orang makan sambil rebahan. Kedua, beliau tidak suka apabila
ada orang makan sambil ittika. Ittika itu tangannya bersandar dengan salah satu tangannya. Beliau juga tidak suka ketika makan dengan tangan kiri. Tidak suka makan dengan tangan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka apabila orang makan makanan dengan tidur-tiduran. Itu adalah sedikit dari petunjuk dari Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lauk pauk sang kekasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menyulitkan diri untuk memakan apapun yang selagi itu halal. Beliau apabila menemukan kurma ya dimakan. Apabila menemukan daging yang dibakar, ya dimakan. Beliau apabila yang ada roti bur juga dimakan. Apapun yang ada beliau makan selama beliau masih nafsu atau tidak jijik terhadap makanan itu. Ada makanan-makanan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau secara kejiwaan tidak suka, dalam arti tidak suka karena di daerah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada makanan itu. Seperti halnya apabila orang Jawa disuguhi makanan Eropa atau orang Eropa disuguhi makanan Jawa. Sarapan, kalau saya ada orang Mekah di Indonesia, kalau pagi-pagi biasanya tidak suka apabila disuguhi nasi. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Begitu juga Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Mekah tidak ada makanan yang disebut hewan dob. Maka beliau tidak doyan dengan makanan dob tersebut. Lalu Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi uswah kepada kita. Beliau merasa jijik ketika makan belalang. Jadi belalang itu halal, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa jijik ketika mau makan belalang. Jadi hal itu menjadi panutan kepada umatnya. Apabila seorang tidak suka karena memang sudah tabiatnya jijik atau apa, memang tabiatnya begitu, maka tidak apa-apa untuk tidak memakan makanan tersebut. Tapi secara umum Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua apapun, bahkan tidak makan pun beliau jalani dengan rasa lapang dada. Sang kekasih kita tentang daging-dagingan yang dimakan, beliau tentu saja memakan daging kambing. Beliau pernah makan ayam. Ada zebra juga makanan yang dimakan Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi kelinci. Itu juga pernah dimakan oleh Habibana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikan paus, ikan dawabul bahar, ikan yang sangat besar sekali, yang pada waktu itu diceritakan unta itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Mungkin barangkali itu adalah ikan paus sekarang, karena biasanya yang ikan sebesar itu ikan paus.
Itu juga Habibana Muhammad SAW pernah memakannya. Lalu juga Habibana Muhammad SAW memakan daging unta. Itulah yang saya ketahui tentang masalah daging-dagingan yang dimakan atau hewan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Untuk sayuran atau buah-buahan yang dimakan, beliau memakan yang dinamakan dengan bahasa Arabnya dubak atau korok, yang dibuat Halloween itu labuh. Habibana Muhammad SAW memakan labuh. Jadi itu adalah sayuran yang sekitar kita yang Rasulullah SAW sangat menyukainya, yaitu adalah labuh. Bahkan Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala juga menyenangi buah labuh tersebut. Beliau bercerita, aku suka dengan buah labuh karena saya melihat Rasulullah SAW begitu menyenanginya ketika dalam suatu tempat beliau mencari buah labuh yang ada di tempat makanan beliau. Beliau Rasulullah SAW memakan rutab atau kurma yang belum matang separuh-separuh, kurma yang sudah matang dimakan, atau yang masih mentah namanya busur, itu juga pernah dimakan. Beliau pernah memakan buahnya kayu siwak. Beliau juga pernah memakan basol atau bawang merah, tetapi bukan dimakan langsung, tetapi setelah dimasak. Beliau juga makan rempah-rempahan atau yang disebut tawabil. Jadi rempah-rempahan itu seperti jahe atau kunyit atau ketumbar dan semacam-macamnya. Beliau Habibana Muhammad SAW juga pernah makan masakan yang dibumbui dengan rempah-rempahan seperti hal tersebut. Beliau Habibana Muhammad SAW untuk jenis makanan yang pernah dimakan beliau selain tadi, beliau ada yang namanya makanan hais. Nah ini repot kalau di Indonesia. Hais itu ada tamar, ada samin, dan akid. Beliau juga memakan roti yang sebentar. Beliau Rasulullah SAW memakan kurma yang dicampur dengan sawik. Jadi kurma dan sawik. Sawik itu adalah seperti yang di daerah kita makanan kayak energen. Jadi roti dihancurkan, dilembutkan, atau gandum, dakik itu, tepung gandum itu sudah dimasak, nanti dikeringkan, ketika mau makan tinggal dicampur air saja. Itu adalah makanan yang pernah dimakan beliau ketika melakukan perjalanan. Beliau juga pernah makan bubur salik. Beliau pernah makan akid. Beliau pernah makan huzairah. Dan beliau pernah makan keju.
Jadi keju apabila di minimarket di sekitar kita ketika makan keju itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan keju tersebut. Bahkan beliau memakan jubnah syamiyah, yaitu keju yang dari daerah Syam yang mana pada waktu itu banyak bangsa Eropa yang ada di sana. Jadi apabila kita makan keju produk Eropa, bagaimana kita apabila ada keraguan halal apa tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakan keju yang dari produk orang-orang Barat atau Eropa. Untuk makanan daging, beliau mengatakan daging dalam arti daging unta, daging kambing. Beliau mengatakan al-lahm sayyidut ta'am. Daging itu adalah makanan yang unggul daripada lain-lainnya. Beliau pernah makan daging dibakar di masjid. Beliau pernah makan daging bagian pinggir, bagian samping. Beliau pernah memakan hati kambing ketika dibakar. Beliau yang pernah dimakan juga dan menjadi kesukaan beliau adalah kaki depan kambing. Juga beliau pernah makan bagian sini, bagian atasnya kaki depan. Beliau ketika makan daging, bukan beliau yang turun atau diambil dagingnya, kalau menurut Jawa dicuil, tetapi ketika kalau makan beliau nahasa minha. Nahasa itu kalau kita makan sate itu diambil dagingnya, digigit lalu ditarik tulangnya atau apa gitu. Itu namanya cara makan daging beliau ketika itu adalah cara Habibana Muhammad SAW makan sebuah daging. Habibana Muhammad SAW juga mengatakan, inna atyabal lahmi lahmud dhuhri. Daging yang paling istimewa adalah daging punggung. Beliau dalam tubuh kambing yang pernah dimakan beliau, dan ini adalah yang terakhir di antara yang tadi adalah leher. Jadi Rasulullah tadi pernah makan leher, dhira, daging depan, lalu katif depan, lalu jam samping, lalu pernah juga punggung. Itu adalah yang pernah dimakan Habibana Muhammad SAW. Untuk masalah jeroan, beliau hanya memakan hati atau kabid, tapi itu pun hanya dengan dibakar. Para saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk tambahan, Rasulullah SAW senang dengan intip apapun. Jadi makanan yang terakhir yang menempel di tempat alat masak apapun itu dinamakan menurut bahasa Arabnya as-safal. Beliau Habibana Muhammad SAW sangat menghargai rizki, sampai intip pun Habibana Muhammad SAW mencintai atau menyukainya.
Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan farid. Farid yaitu ketika kita membuat kuah yang ada dagingnya, lalu rotinya dicemplungin di dalam kuah tersebut. Ya, saya ulangi, ketika kita membuat kuah yang ada dagingnya, lalu rotinya dicemplungin di roti tersebut, dimakan sama dagingnya, itu dinamakan sejenis makanan tersebut dinamakan farid. Hal itu adalah salah satu yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka dengan dari korma ajwah. Beliau suka az-zabat wat tamar. Zabat itu olahan dari susu. Beliau suka dengan sejenis timun-timunan tapi yang ada di kota Mekah, namanya kitha. Saya di sini nggak menemukan kitha, tapi sejenis timun-timunan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai pohon kurma yang di tengah-tengahnya. Jadi di tengah batang kurma yang keras itu ada sesuatu yang bisa dimakan yang disebut dengan jamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka makan kilyah. Kilyah itu ginjal. Jadi Habibana Muhammad SAW tidak makan 7 perkara yang semuanya itu bagian dari jeruan-jeruan. Pertama kemaluan, tempat reproduksi air sperma, tidak suka kemaluan betina, tidak makan darah, tidak makan tempatnya kencing, tidak makan empedu, tidak makan gudat atau daging-daging yang menggempal yang seperti susu atau apa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan hal-hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau sendiri, beliau tidak memakan bawang putih atau bawang merah, tetapi menyuruh orang lain, nggak apa-apa kamu makan bawang putih, bawang merah, bawang pre, nggak apa-apa, karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah kepada malaikat tidak seperti umatnya. Supaya untuk menjaga malaikat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakan sesuatu yang bau. Tambahan tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika bersama makanan. Beliau tidak pernah mencela makanan apapun. Dan beliau tidak pernah memuji makanan apapun. Jadi ini kata ulama, Rasulullah SAW tidak mementingkan makanan. Beliau ketika Rasulullah SAW diberi hadiah, diberi makanan, beliau tanya, ini hadiah apa sedekah? Khusus Kanjeng Nabi Muhammad SAW kalau dikatakan sedekah, beliau tidak mau makan dan dikasihkan kepada sahabat lainnya. Apabila hadiah maka diterima. Rasulullah SAW di akhir-akhir beliau ketika beliau pernah teracun, beliau tidak pernah menerima hadiah makanan kecuali orangnya disuruh makan dahulu. Jadi apabila ada zaman sekarang presiden sebelum makan harus diuji coba dulu, itu sebenarnya Habibana Muhammad SAW juga telah melakukannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan yang dimakan oleh orang banyak, dalam arti dimakan orang bersama-sama, dimakan bersama-sama. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang masuk ke kebun sahabat dan beliau langsung memakan dari kebun tersebut. Jadi apabila makan di kebun itu juga Kanjeng Nabi pernah memakannya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah memakan anggur dengan cara yakhrutu kharton, dalam arti tidak diambil satu-satu tetapi langsung satu gerombol dimakan dengan langsung digigit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tamu menyuguhi makanan itu tidak hanya sekali saja. Jadi ketika ada tamu sering menawarkan ayo makan, monggo didahar, ayo dimakan, sering. Itu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga makan seadanya. Beliau makan seadanya, tidak memilih-milih, dalam arti ketika ada ya dimakan, kalau nggak suka didiamin, kalau ada nggak pernah dicela dan tidak pernah dipuji. Itulah kira-kira petunjuk-petunjuk sedikit yang saya kira masih butuh banyak keterangan, tetapi apabila ingin lengkap bisa diperlengkapi dengan pengajian-pengajian yang di sekitar Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.